angka kemiskinan secara nasional tercatat meningkat dari tahun 2020. Hal ini cukup parah dikarenakan kondisi pandemi yang melanda Indonesia. Ribuan bahkan ratusan ribu tenaga kerja terkena dampaknya. Tidak dapat dipungkiri, pandemi juga merampas masa muda para remaja yang memaksa mereka harus sering berada di rumah. Hal ini turut memicu terjadinya stres yang dialami oleh para remaja selama masa pandemi. Namun tidak disangka, apa yang dialami oleh para remaja hanya sebagian kecil dari apa yang dirasakan oleh orang dewasa. Kondisi yang dialami oleh orang dewasa kini 2 kali jauh lebih sulit dibandingkan apa yang dialami oleh para remaja. Di sisi lain, mereka harus berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka atau bahkan bersama keluarganya. Namun mereka juga harus mampu memiliki daya juang dan mindset yang jernih untuk menghindari dan mampu menghadapi situasi sulit ini. Untuk itu, kami berencana mewawancarai mereka yang terdampak pandemi dalam sisi ekonomi. Kami mewawancarai 2 orang di sekitar lingkungan kami. Mereka adalah Bapak Egi Santoso dan Bapak Sudardi. Mereka adalah para pekerja yang mencari nafkah di sekitar Candi Prambanan, Kalasan. Sebelum pandemi, mereka mampu mencukupi ekonomi keluarga dengan pasti. Namun saat pandemi ini, mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang dipengaruhi oleh pelanggan dan juga situasi kondisi di sekitar candi. Profesi ini parkir. enten di luar parkir ada lagi? Tidak ada. Profesinya gaming andong nih kusir. Ada pekerjaan lain? Enggak. Gadah keluarga mboten? Punya istri, anak 3. Anak tunggal? Anak 3. Anak 3. Mboten. Kula gadah keluarga. Nah, apa tukang parkir ini selama pandemi ini cukup untuk menafkahi keluarga Bapak atau ada Ya dari luar? jelas kurang karena kondisi pasar kan tutup, ada batasnya Ya. sampai jam 1, kadang sampai jam 12 sudah tutup. Pembeli aja PPKM itu aja boleh kemana-mana. Ya drastis. Kurangannya Israel masa pandemi ini semakin merosot. Terus untuk mencukupinya gimana Pak? Ya seadanya. Ya Iya, kalau dulu itu ya bisa cukup. Tapi kalau sekarang ya gimana ya? Kalau dipastikan itu ya tidak bisa. Soalnya masih masa pandemi. Kira-kira nih ya Pak, kalau hari biasa itu pendapatannya pinten? Mas enggak pasti Mas. Soalnya ya tidak bisa dipastikan. Kadang 30, kan kita berdua. Kadang ya mepet lah. Kalau buat harian, rasanya mepet. Pandemi ini berdampak mboten, Pak? Dampak. Ada nggih? Kata mulai total sampai pandemi. Brand niku Bapak napa Pak? Nggih nganggur teng omah kamu kan. Namung ngurusi jaran Nggih. apa Sampingan mboten gadah.
itu ada suka dukanya nggak Pak? Kira-kira Ya, sukanya ada. apa gitu? Ya jelas kalau dukanya jelas kalau hujan, pasar sepi itu kan menyusahkan. Tapi kalau sukanya ya mau cari kerjaan kan susah. Ini apalagi dari orang tua, saya kayak turun. Oke. Nah itu. Ya sukane nek pas penumpang kata rame. Itu kan itu hasil rada akeh. Tapi nek keadaan sepi nggih kok sok tenang sama penumpang. Value yang didapatkan kelompok setelah melakukan wawancara yaitu bahwa kita sebagai manusia harus peduli terhadap sesama karena kehidupan manusia tidaklah semua sama. Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi sesama kita, yang artinya bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya harus mengasihi sesama ciptaan Tuhan. Sebagai contoh adalah narasumber yang diwawancarai oleh kelompok kami yang hidupnya kurang beruntung. Kita harus peduli, dan kita sebagai kelompok merealisasikan hal tersebut dengan memberikan sedikit bantuan kepada mereka. Selain itu, value yang kita dapatkan adalah mengenai nilai daya juang, kebersamaan, dan kesederhanaan. Dalam video juga dijelaskan bahwa narasumber sangat terdampak di dalam pandemi ini. Namun, mereka tetap berjuang bertahan hidup dalam kebersamaan keluarga dengan kesederhanaan di dalamnya. Maka dari itu, kita sebagai makhluk sosial dan homo homini socius, yang artinya manusia menjadi teman bagi sesamanya, harus peduli pada orang yang kesusahan dan terdampak oleh pandemi yang mengakibatkan hidupnya cukup memprihatinkan dan serba berkecukupan. Kita yang mungkin berkecukupan harus juga bersyukur karena masih diberikan kehidupan yang cukup oleh Tuhan. Dan kita juga jangan terus melulu melihat ke atas, namun kita juga harus berefleksi dengan melihat ke bawah, yang artinya bahwa banyak juga yang bernasib kurang beruntung, tidak seperti kita yang mungkin saja beruntung. Kita juga diberikan akal budi dan hati nurani oleh Tuhan, dan kita diajarkan oleh Tuhan mengenai cinta kasih terhadap sesama. Maka dari itu, gunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu untuk membantu orang yang di sekitar kita yang kekurangan atau kurang beruntung hidup.